Selamat siang teman-teman semua, salam serta selamat ketemu lagi di siang hari ini bersama Empu Gelol. Seperti biasa, Empu akan berbicara masalah tentang seni budaya serta hal lainnya, terutama yang menyangkut dengan masalah Mandau. Dan semoga saja apa yang Empu sampaikan selalu bermanfaat, berguna buat semua saudaraku. Dan harapannya hal ini bisa membuat semua saudara-saudaraku, bagi yang ingin berkarya, bisa membuat karya yang seperti Empu buat, seperti itu. Walau sebenarnya Empu hanya bisa menjelaskan atau menerangkan tentang masalah Mandau kami Dayak Benua saja, dan Empu tidak bisa menjelaskan tentang Mandau di luar suku Dayak lainnya karena Empu takut salah, Empu juga tidak enak, dan Empu nggak mau sampai ada terjadi hal-hal yang negatif nantinya. Karena berbicara masalah Dayak ini besar, ada 400 suku lebih. Nah, jadi apabila kita membicarakan sesuatu yang dianggap kurang benar, dianggap kurang tepat, maka nanti kita akan mendapat sesuatu hal yang kurang baik pastinya dari saudara kita yang lain. Namun untuk berbicara masalah suku Dayak saya sendiri, Dayak saya, Dayak Benua, hal itu tidak mungkin ada masalah karena saya adalah salah satu pelaku seni orang Dayak Benua. Dan apa yang saya sampaikan, semua konten saya yang ada, saya atas nama Empu Gelol sangat bertanggung jawab. Ketika ada pihak-pihak yang merasa seumpamanya konten saya menyinggung seseorang, menyinggung suku lain seumpamanya, atau menyinggung hal-hal yang tertentu, saya sangat bertanggung jawab. Karena selama ini saya Empu Gelol tidak pernah berbicara suku lain, dan saya hanya berbicara tentang suku Dayak Benua saja. Itu nggak ada nyangkut yang lain, dan semua konten saya selama ini hanya itu saja. Nah, terus masalah Mandau terbang segala macam, Mandau berdiri, dan saya hanya menyampaikan sebatas pengetahuan saya, apa yang saya dapat selama ini, yaitu tentang suku Dayak Benua itu seperti ini. Dan saya tidak pernah melihat orang Dayak Benua suku saya, bukan yang lain, mohon maaf. Itu. Tidak pernah melihat suku saya langsung menerbangkan Mandau. Umur saya ini hampir 50 tahun. Saya bukan anak-anak ya. Dan berapa kali tradisi, kegiatan adat, budaya, ritual hampir rata-rata pernah saya ikuti. Dan saya adalah pembuat belontang, pengukir. Saya rasa di Kutai Barat itu untuk Dayak Benua hanya segelintir orang yang tidak mengenal saya. Mungkin ada yang tidak mengenal saya, tapi kalau menyebutkan nama Lamin Riko, Kabupaten Kutai Barat, Silungurai, itu di Das Klawit, orang pasti tahu itu. Jadi saya menyampaikan sesuatu yang real tentang Dayak Benua, tidak menyangkut suku lainnya. Sumpamanya ada saudara kita Dayak lain yang merasa keberatan atau itu adalah pelecehan, penghinaan terhadap si A, si B, mohon maaf. Saya telah beberapa kali mengatakan saya hanya menyampaikan hanya sebatas tentang suku kami Dayak Benua saja, bukan Dayak lainnya. Itu mungkin ketika ada yang berkomentar
mungkin dia tidak menonton video saya langsung memberikan tanggapan. Saya kira seperti itu. Dan tetap saya selalu menghargai dan menghormati semua saudaraku Dayak lainnya tanpa mengurangi satu rasa sedikit pun, dan saya tidak pernah membedakan supaya saya Dayak ini dengan Dayak ini, enggak. Saya tidak pernah membedakan itu. Meski kita beda nama Dayaknya, tapi kita tetap satu atap, satu bendera. Yang pasti kita harus saling menghargai dan menghormati saudara kita yang lainnya, seperti itu. Nah, itu jadi apa yang saya sampaikan, apa yang saya jelaskan itu hanya sebatas tentang kami Dayak Benua saja. Kalau sumpamanya ada hal yang positif yang dianggap bisa dipakai, silahkan. Itu Dayak Benua. Itu Benua itu berada di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Itu. Oke. Jadi ada teman-teman yang bertanya masalah Mandau Tempilan. Tapi sebelum itu Empu akan menyampaikan bahwa Mandau Tempilan ini sudah hampir jadi. Kemarin kan belum dipasang ininya. Ini tempilan, seletuk sudah dipasang. Nah, sudah dipasang semua. Nah, teman-teman bisa melihat. Nah, ini salah satu ciri khas Mandau kita Dayak Benua, itu Mandau seletup. Dan ini nantinya memakai ulu kemau atau kenohong dalam bahasa umumnya itu. Bilahnya nah, ini bilah tempilan. Beberapa kali saya perlu jelaskan, dia ininya pasti rata, antara batang padinya rata. Nah, dia tidak bengkok-bengkok. Dan selalu ada di belakang ini kami sebut teban. Nah, ini teban, dia lengkung. Ini lengkung kayak gitu. Nah, ini teban. Nah, tulang punggungnya juga. Nah, teman-teman bisa melihat hampir sebesar batang rokok tebalnya, dan ada juga yang lebih. Jadi tempilan ini pada dasarnya di dalam pembuatan bukan hanya Mandau Tempilan, Mandau Kerja juga sama. Di dalam pembuatannya ketika melakukan penyerpuhan Mandau terakhir bunyi benua itu marap Mandau atau marap Manau, di posisi di air ketika dia agak merah. Tidak merah betul, karena kalau merah betul dia akan ketuaan, nanti bisa patah atau terlalu keras. Ketika diasah itu nggak makan ke batu asah, itu ada kemungkinan mandaunya terlalu tua serpuhannya. Nah, jadi mandau itu jangan terlalu tua, yang serpuhannya sedang diasah, lengket di batu asah, bisa diasah dan terasa tajam, itu mandau. Nah, jadi kalau mandau terlalu tua, yang menjadi kekurangan itu ketika kita memotong sesuatu benda yang terlalu keras, maka akan terjadi matanya ini sumpamanya sompel separuh, hilang. Atau yang paling membahayakan lagi, ini bisa patah, besinya bisa patah karena serpuhannya terlalu tua. Kita motong sumpamanya kayu atau benda yang keras itu, maka dengan tekanan kekuatan tenaga kita, besi bilah tempilan ini bisa patah. Kok bisa, Empu? Bisa. Dan Empu sudah mengalami beberapa kali mandau yang patah itu. Padahal sudah tajam, kita rasa serpuhan itu sudah bagus, tapi kenyataannya juga patah, berarti itu ketuaan. Nah, jadi mandau ini yang terbaik di dalam penyerpuhannya itu biasanya pandai besi pasti melakukannya di hari cerah, tidak hari mendung. Minimal itu jam 10-11 ketika matahari muncul, maka mereka akan melakukan penyerpuhan agar hasil serpuhnya bagus dan
terbaik. Nah, seperti itu. Jadi apabila hari cerah ada mataharinya, mereka akan melakukan penyerpuhan ini tadi, dan dipastikan mandau itu akan menjadi bagus seperti itu. Kadang-kadang mandau, banyak orang melihat mandau itu dari bentuk fisik. Wah, ini bagus benar. Wah, ini seperti ini. Nah, sebenarnya mandau ini fisik itu sudah pasti. Yang namanya tampilan itu harus kita perhatikan seperti apa dia punya bentuk segala macam, terutama lekuk-lekukannya, kerapian, itu sudah pasti. Tetapi yang jangan kita lupakan itu adalah serpuhannya. Bagaimana untuk kita yang punya mandau ini mengetahui kalau serpuhannya mandau kita itu bagus? Kita coba di batu asah. Apabila kita coba di batu asah itu sumpamanya rasanya itu melengser, artinya licin, setiap berapa kali kita ngasah licin, ininya tidak termakan, itu ada kemungkinan mandau tadi serpuhannya ketuaan. Biasanya kalau kita ngasah ini licin, terkecuali dia batu asah yang terakhir yang memang licin. Tapi kalau batu asahnya kasar, biasanya itu ini akan termakan. Tapi kalau ini sampai tidak termakan berarti tua. Seperti itu. Oke teman-teman, saudaraku semuanya di mana saja berada, hanya itu yang dapat Bu Gelol sampaikan, dan semoga saja seperti biasa ini bermanfaat dan berguna untuk kita semua, terutama yang terkait masalah mandau. Dan satu hal, Empu juga minta maaf, mohon maaf semua kepada semua saudaraku yang Dayak, yang bukan Dayak, siapa saja itu yang menonton channel Empu. Kalau sumpamanya ada perkataan Empu yang salah, kalau sumpamanya Empu menyinggung saudaraku yang lain, Empu sangat meminta maaf yang sebesar-besarnya, karena Empu juga menyadari Empu adalah manusia biasa yang tiada luput dari salah, tidak luput dari kekurangan. Seperti itu. Sekali lagi Empu mohon maaf kepada semua saudaraku yang ada, tanpa terkecuali, tidak membeda-bedakan suku, karena kita adalah satu bangsa Indonesia. Salam budaya dan tabe. Amin.